Halo guys, selamat datang di Vipino Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema bagaimana dia atau mereka membicarakan kamu saat ini. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Bagaimana dia atau mereka membicarakanmu saat ini? Mereka ya membicarakan kamu. Katanya, entah kenapa kamu ini lagi sering menghindar dari mereka, gitu ya. Dan mereka itu kadang ngerasa bingung, gitu ya. Ada apa, gitu ya? Kenapa kamu menghindari mereka? Kenapa kamu menghindari dia? Gitu. Dan kadang mereka tuh bisa overthinking, bisa kepikiran, gitu ya, sama kamu. Kepikiran karena kamu menjauh. Dan ya sebenarnya kamu menjauh, gitu ya, karena kamu butuh menenangkan diri, gitu kan? Butuh menenangkan pikiran, menjernihkan pikiran, gitu ya. Kamu tidak ingin perasaan kamu, emosi kamu mengendalikan kamu. Ya, kamu tidak mau tindakan kamu, sikap kamu, pikiran kamu dikontrol oleh perasaan kamu, emosi kamu, gitu ya. Jadi kamu menyadari akan perasaan kamu saat ini, jadi lebih baik ya menghindar dulu, menepi dulu, gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang buruk, gitu, hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya, terutama ketika mungkin sebagian dari kamu lagi mungkin ada banyak pikiran, gitu ya, yang lagi sangat mengganggu, gitu. Dan takutnya ketika kamu uh, banyak berinteraksi sama orang dan itu apa yang kamu rasakan, perasaan kamu itu akhirnya kayak nggak bisa kamu kendalikan dan menyakiti orang, menyinggung orang, atau ya nanti malah jadi makin apa ya, makin kabur gitu ya. Jadi makin berkabut, makin nggak jelas gitu, makin berkepanjangan gitu ya. Jadi itulah baiknya, positifnya kenapa ya kita harus menepi dulu. Gitu kan, harus menghindari interaksi dulu ketika kita lagi punya pikiran yang kalut gitu ya. Dan aku rasa di sini ya sebagian dari kalian memang udah paham gitu ya dengan apa yang kamu rasakan gitu. Dan kamu lebih kayak menenangkan diri dulu ya gitu. Aku menepi dulu ya, menenangkan diri dulu. Iya, mereka membicarakan kamu. Di sini aku rasakan gitu ya. Kayak memang kamu lagi apa ya, banyak pikiran gitu ya. Entah mungkin di sini ada orang yang emang berusaha untuk nyakitin kamu, menyerang kamu dalam hal apapun gitu ya. Dalam segi apapun di sini ada, dan itu sangat mempengaruhi pikiran kamu gitu ya, sangat mengganggu kamu. Jadi entah siapa di sini ada yang berusaha mengacaukan pikiran kamu, mengacaukan perasaanmu. Ya, dan bisa juga di sini ada yang berusaha untuk mengacaukan hidupmu gitu ya. Jadi ya udahlah, nah itu daripada berkepanjangan, sebaiknya aku menepi dulu. Gitu.
Iya. Jadi yang aku rasakan di sini gitu ya. Jadi mereka itu membicarakan kamu kayak, iya, saat ini kamu lagi kalut gitu ya. Ada perasaan-perasaan yang membuat kamu sangat terluka ya. Kamu sangat terluka saat ini dan kenapa kamu menghindar gitu ya. Kenapa kamu menepi ya? Kamu ingin kayak menyembuhkan luka kamu dulu gitu ya. Kamu ingin memvalidasi perasaan kamu dulu, menjernihkan pikiran kamu gitu. Iya, karena mereka tahu gitu ya. Kamu itu orang yang memiliki attitude yang baik ya. Kamu memiliki sikap yang berkelas. Kamu juga orang yang apa ya, di sini kayak paham agama juga gitu ya. Kamu termasuk kayak paham akan hal yang tidak boleh kamu lakukan gitu kan, dan kamu sangat mengikuti ya. Kamu sangat menjaga, eee, dan kamu sangat apa ya, kayak mengikuti apa yang memang kayak larangan-larangan Tuhan gitu ya. Contoh kayak ketika, apa ya, contoh kayak kamu nggak boleh menyakiti orang lain. Ketika kamu disakiti, kamu nggak boleh ngebales gitu kan. Makanya kayak mereka itu membicarakan kayak, "Ya kenapa kalau kamu itu lagi terluka, kalau kamu lagi marah, kalau perasaan kamu lagi kalut, itu kamu lebih memilih kayak menepi dulu." Itu karena memang kamu paham. Kamu paham akan dirimu, kamu paham bahwa ada hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan, gitu ya. Eh, dan di sini memang apa ya, kayak kamu paham, kamu sangat menjaga sikap kamu, gitu ya. Kamu berusaha memperlakukan orang lain itu dengan hormat. Kamu berusaha memperlakukan orang lain itu eh apa ya, kayak kamu selalu memperlakukan orang lain dengan baik, menghargai, menghormati, gitu ya, menjaga perasaan mereka. Gitu. Jadi itulah kenapa kamu sangat menjaga, terutama ketika kamu lagi perasaan kamu lagi tidak baik-baik aja gitu ya. Kamu tidak ingin itu juga akhirnya menyakiti orang lain. Karena di sini kamu udah paham sama diri kamu sendiri, gitu kan? Kamu udah paham dengan perasaan kamu, pikiran kamu, dan kamu mampu untuk mengendalikan. Kamu mampu untuk mengelola, meregulasi perasaan kamu, emosi kamu. Gitu katanya ya. Ya, kamu di sini sangat stabil. Ya, stabil, terus kamu juga orang yang berpendirian kuat. Kamu orang yang kayak fokus dalam hidupmu adalah pertama adalah tentang kestabilan, gitu ya. Kestabilan emosi, gitu kan. Kestabilan dalam relasi, kestabilan dalam uh, finansial, gitu. Dan kamu selalu mengutamakan itu, mengusahakan itu. Jadi di sini kamu itu kayak seorang raja gitulah ya. Gimana sih namanya seorang raja itu kan? Orang yang tangguh, gitu kan? Orang yang tidak baper. Jadi apapun rintangan, apapun ujian yang kamu hadapi, kamu tidak akan pernah mengeluh, kamu tidak akan menunjukkan sisi lemahmu, gitu kan? Kamu akan selalu memperlihatkan diri kamu yang kuat, kamu yang stabil, gitu ya. Kamu selalu menunjukkan uh, kayak sisi stabilnya kamu, gitu. Ya layaknya seorang raja ya. Ya namanya raja itu kan kuat, tangguh, tidak mudah diprovokasi, ya, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diintimidasi, gitu kan? Karena punya punya
pendirian yang teguh, prinsip yang kuat, gitu. Dan seorang raja itu kan tahu bagaimana mengelola emosinya, gitu kan. Jadi tahu atau paham bagaimana agar emosi atau perasaan, terutama perasaan negatif, tidak mempengaruhi, tidak mengganggu aktivitas kesehariannya, gitu. Ya, jadi kamu sangat-sangat aware dengan perasaan kamu. Dan kamu tahu bagaimana cara mengelola, meregulasi emosi kamu. Agar tidak melukai orang-orang di sekitar kamu, gitu ya. Tidak menyakiti orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu cukup kamu gitu ya. Jadi jangan jangan sampai perasaan kamu itu mempengaruhi orang lain gitu. Dan karena kamu di sini sosok yang melindungi yang aku rasakan ya. Melindungi terus juga ada rasa tanggung jawab gitu. Untuk melindungi mungkin kayak circle kamu ya, orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi perasaan negatif kamu itu ya udah cukup sampai di kamu aja gitu. Begitu kurang lebihnya ya. Bagaimana mereka membicarakan kamu saat ini? Ya, kamu itu sangat sabar, gitu katanya. Kamu sangat sabar, kamu kuat, gitu ya. Apapun badai yang menerjang kamu, apapun perasaan yang mengganggu kamu, gitu kan. Bagaimana terlukanya kamu, bagaimana hancurnya kamu tetap mampu berdiri tegak. Kamu tidak menyimpan dendam, ya. Kamu selalu memaafkan dan kamu apa ya? Kayak yang aku rasakan di sini apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, ya, terutama ini hal-hal negatif, itu kayak kamu jadikan hikmah, jadikan pelajaran, jadikan pengalaman untuk kamu bertumbuh gitu. Dan kalau dalam hal pekerjaan, dalam hal hubungan, ya, entah dengan siapapun di sini, kamu berani memulai dari nol. Kamu ya di sini maksudnya memulai dari nol itu kayak kamu dari yang nggak tahu apa-apa gitu. Iya, oke, dimulai aja dulu gitu. Nanti kesananya ya udah pelan-pelan sambil belajar gitu kan. Kayak ada proses gitu di sini. Dan kamu sangat sabar, sangat tekun, sangat konsisten gitu. Dan memang kamu tipikal orang yang menjaga ya, entah menjaga hubungan gitu kan, menjaga pekerjaan. Kamu seorang penjaga. Gimana sih namanya seorang penjaga itu kan memang rasa tanggung jawab ada gitu kan. Kuat gitu ya. Perasaan kamu itu kayak nggak mudah untuk digoyahkan, terutama oleh perasaan negatif gitu. Kuat, sabar itu yang aku rasakan di sini. Tapi mereka tahu gitu ya, berkat kesabaran kamu, itu kamu selalu menuai apa yang kamu inginkan. Jadi ada kebaikan gitu yang kamu dapatkan dari kesabaran kamu. Kayak Tuhan itu akhirnya ngasih gitu ya, ngasih hal baik gitu berkat kesabaran kamu, kekuatan kamu. Tuh, ya. Yang mereka katakan, yang mereka bicarakan tentang kamu saat ini, ya. Kamu itu sangat sabar gitu. Terutama di sini kayak ketika kamu terjebak gitu ya.
Maksudnya terjebak di sini ya itu, kayak yang aku katakan tadi gitu kan. Kamu tuh berani untuk stay stay di sesuatu yang atau di tempat yang nggak nyaman gitu ya, yang nggak nyaman. Kamu harus mulai dari nol gitu kan, harus belajar untuk memahami apa yang kamu mulai. Nah, kamu mulai dari nol gitu kan, kamu harus belajar, harus memahami gitu kan. Itu kan uh, butuh kesabaran ekstra, dan itu kadang memang kayak ya berkat komitmen kamu gitu ya, kamu komitmen, kamu berdedikasi gitu dengan apa yang kamu lakukan. Itu kan sebenarnya situasi yang sangat nggak nyaman gitu kan, situasi yang sangat nggak nyaman, dan kadang itu menjebak, ya sangat menjebak, tapi kamu sangat sabar, kamu tidak pergi. Jadi kamu tipikal orang yang selalu menyelesaikan sesuatu itu sampai selesai gitu ya. Kamu menyelesaikan pekerjaan kamu dengan sampai selesai, dan kamu memberikan yang terbaik. Gimana pun perasaan kamu, gimana pun rintangan yang ada gitu kan, itu kan nggak mudah perjalanannya, tapi kamu tetap stay di tempat gitu ya, sampai kamu berhasil, sampai kamu mendapatkan, atau sampai kamu sukses mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Itu kan tidak mudah ya, tidak mudah, hanya untuk orang-orang yang konsisten, hanya untuk orang-orang yang sabar, tekun, dan memang komitmen di situ. Dan aku rasa di sini ada kekaguman juga ya dari mereka dengan keteguhan kamu gitu. Ya, mau akui atau enggak, tapi mereka sebenarnya di dalam hati terdalam mereka itu ada kekaguman sama kamu. Ya, itu yang aku rasakan. Ya, mereka membicarakan kamu gitu ya. Kamu tuh orang yang percaya diri, orang yang penuh kreativitas gitu ya. Memang kreativitas kamu itu tanpa batas. Jadi kamu itu selalu punya solusi yang out of the box gitu ya, yang kadang orang itu nggak ngira gitu. Jadi memang kamu punya punya cara gitu ya, punya cara untuk keluar dari kesulitan kamu gitu. Dan di sini yang mereka bicarakan tentang kamu orang yang energik gitu ya. Dan kamu itu kadang menginspirasi mereka gitu ya. Kesabaran kamu, uh, sikap berkelasnya kamu gitu kan, ketangguhan kamu yang selalu menunjukkan sisi kuatnya kamu, stabilitas kamu itu kayak kamu itu menginspirasi mereka gitu. Mereka tuh pengen ya kayak kamu gitu. Rasanya tuh kamu tuh kuat banget, kamu tuh tetap positif dalam menghadapi hidup ini gitu ya. Hidup yang kadang tidak pasti, ya hidup yang pasang surut gitu ya. Tapi kamu tetap optimis, kamu percaya diri ngejalanin hidup ini gitu ya. Dan itu sangat menginspirasi mereka gitu ya. Pengen deh kayak kamu gitu kan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kamu tuh tetap percaya diri. Dan di sini sebenarnya yang aku rasakan di sini ya, sebagian dari kamu ini sudah ada secure gitu ya. Kamu udah secure sama diri kamu sendiri. Kamu udah menemukan diri sejatimu gitu ya. Kamu udah selesai dengan masa lalu kamu gitu ya. Kamu sudah kamu trauma kamu, luka-luka kamu di masa lalu itu emang udah sembuh. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kamu percaya gitu. Kamu percaya, kamu yakin karena memang ini untukku
ya. Ini Tuhan kasih untuk membangunku, untuk Tuhan kasih ini, perjalanan hidup ini untuk membuat aku lebih kuat, lebih tangguh, untuk aku lebih mengenal diriku. Jadi kamu sangat positif dan itu juga apa ya? Yang membuat alasan gitu ya, alasan kamu selama sejauh ini begitu kuat, begitu tangguh. Kamu sangat positif dalam menghadapi hal-hal yang kadang menyakiti kamu gitu ya, karena kamu udah paham dengan dirimu, kamu udah tahu siapa dirimu, kamu tahu juga apa yang bisa kamu toleransi, apa yang nggak bisa kamu toleransi, gitu kan. Ketika ada sesuatu yang tidak bisa kamu toleransi, yang mengganggu kamu, ya kamu akan jaga batasan dengan sopan, ya, menjaga batasan yang sehat, gitu, ya. Ada di sini mereka paham gitu karena kamu emang udah selesai dengan diri kamu sendiri. Itu makanya kamu sekeren itu gitu ya. Karena emang ya kamu udah ketemu dengan diri sejatimu gitu ya. Mereka membicarakan kamu gitu ya. Kamu tuh sangat menghargai diri kamu sendiri. Kamu sangat mengapresiasi gitu ya. Kamu kayak mudah bersyukur. Kamu tuh tidak menghakimi diri kamu sendiri. Kamu tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi di dalam hidupmu gitu ya. Dan ketika kamu melakukan keberhasilan-keberhasilan kecil, kamu tuh akan bilang terima kasih ke diri kamu sendiri. Ya, dan itu keren. Ya, keren banget. Kebanyakan orang, sebagian besar orang itu kan akan lebih mudah untuk mengkritik diri, menyalahkan diri, gitu kan. Tapi kamu bisa mengapresiasi kebaikan-kebaikan kecil yang kamu lakukan. Dan itu kan bentuk ini bukan apa ya, bukan narsis ya. Bukan narsis, tapi ini bentuk kamu menghargai diri kamu sendiri, ya kamu menyemangati diri kamu sendiri. Kamu ada untuk diri kamu sendiri, jadi kamu sudah tidak butuh lagi apresiasi dari orang lain. Kamu tidak butuh lagi pujian, pengakuan, validasi dari orang lain karena kamu udah menemukan atau mendapatkan itu dari diri kamu sendiri. Gitu. Ya, dan ini terjadi untuk orang-orang yang sudah mengenal dirinya dengan baik, mengenal kekurangan kelebihannya gitu dan mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan ya. Mereka punya kesadaran yang baik gitu ya. Dan mereka apa? Dan kamu gitu ya, maaf mereka. Dan kamu ini karena apa ya? Kamu tidak pernah bertindak impulsif. Apapun yang kamu lakukan itu penuh pertimbangan. Kamu paham akan konsekuensi gitu ya. Jadi kamu sangat hati-hati dalam bertindak, dalam bertutur kata, dalam mengambil keputusan, dalam melangkah gitu kan. Makanya ketika ya meskipun mungkin orang lain akan meremehkan, tapi ada apresiasi di situ karena ada pengendalian diri gitu ya. Ada pengendalian diri karena kamu paham dengan emosi kamu, perasaan kamu dan kamu selalu berusaha agar tidak mempengaruhi tindakan kamu. Gitu, kurang lebih ya. Jadi yang aku rasakan di sini mereka membicarakan kamu, tapi ada kekaguman ya. Terus mereka juga terinspirasi oleh apa yang kamu lakukan, apa yang ada di dalam diri kamu, gitu. Oke ya, di sini zodiak yang terbaca yang paling kenceng aku rasakan ada di Virgo, Taurus, Capricorn, tapi lebih kenceng di Virgonya. Kemudian ada Leo, Aries, Sagittarius, ya. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Ya, dan untuk zodiak yang tidak terbaca di sini tidak berarti ini bukan readingan buat kamu, sesuaikan aja dengan energi kamu saat ini. Ya.
Oke, sekian dulu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menunggu video readingan saya. Ya, doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.